Buka warung Merip, minimarket di teras rumah, part 5 edisi belanja. Karena rak-rak aku udah banyak yang kosong teman-teman ya. Nah ini bisa kalian lihat dari atas sampai bawah udah tinggal separoh-separoh. Ini waktunya masuk, kita akan belanja teman-teman. Telur juga ini udah habis ya, sekarpet itu 2 hari habis teman-teman, alhamdulillah banget. Dan ini kita beli telur yang pertama minyak. Nah minyak Rose Brand, tawon, dan jajanan aja teman-teman, segini aja cukup karena duit aku ngepres banget teman-teman. Nah dan ini cuma dapat telur dan jajan. Alhamdulillah guys, di sini saya baru selesai belanja dan di sini saya makan dulu ya. Karena rasanya lapar banget habis belanja, apalagi kalau kita belanja di Indogrosir teman-teman. Jadi rasanya itu capek banget dan kita nggak boleh bilang capek. Ini aku lapar dan aku makan. Ini udah mau habis nasi aku ya, enak banget ini makan walaupun sayur buncis sama tempe aja dan juga ditambah kerupuk. Ini rasanya udah mantap banget. Nah ini kalian lihat nggak ada tersisa sedikit pun. Mbak udah. Oh iya, ini aja kak. Iya. Ini aja mbak, nggak sekalian pulsa HP, token listrik? Enggak mbak. Oh iya, jadi 10.000. Iya. Uang pas ya mbak ya? Iya. Oke, setelah kita selesai ngasirin, kita lanjut susun barang belanjaan kita tadi teman-teman. Nah ini kita susun, yang pertama ini telur. Karena kalau kita beli telur 1 ikat itu pasti dari karpet-karpetnya itu ada yang tidak terisi teman-teman atau kosong. Nah seperti ini kan yang pertama udah kita penuhin, yang kedua ini kan masih ada yang kosong-kosong lagi. Langsung aja kita pisahin, kita ambil yang penuh, kita taruh. Nah biar kita nggak kerja 2 kali teman-teman. Kemudian yang kosong kita taruh di atasnya, mantap ya. Baru setelah itu kita penuhin lagi. Kalau udah kita taruh di atas, kita penuhin karena di bawah itu masih ada yang kosong-kosong juga teman-teman karpetnya. Setelah selesai susun-susun telur, kemudian lanjut ke jajan teman-teman. Karena rak-rak kita udah banyak yang kosong, jajan-jajan yang kita beli ini kita potong-potong kayak gini teman-teman, supaya nanti kita susun-susun di raknya enak satu-satu gitu. Dan yang pembelinya juga enak teman-teman. Kalau mau beli satu ya tinggal ambil satu, nggak perlu motong-motong lagi gitu ya kan. Makanya saya ngambil konsep kayak gini. Selain juga mempermudah yang beli, kita juga kalau ada sisa 1 atau 2 kan nggak bisa digantung lagi. Dan kalau ada sisa juga, para pembeli ini biasanya nggak mau ngambil yang di bawah teman-teman. Karena saya udah pengalaman, pasti mereka akan ngambil yang baru. Karena kalau kita beli yang serenteng lagi, kita gantungin lagi, mereka akan ngambil yang digantungin yang baru itu, yang masih utuh. Dan yang sisaannya itu biasanya ya nggak laku-laku gitu teman-teman. Kalau kita udah potong-potong kayak gini kan nggak ada istilahnya yang sisa-sisa, semuanya sama. Jadi kita tinggal susun-susun, mereka beli tinggal ambil-ambil aja gitu teman-teman. Jadi enaknya kita jualan kayak gini. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah pengalaman teman-teman, pengalaman dengan buka warung yang digantung-gantung gitu. Jadi banyak ruginya teman-teman. Kita kan ngambil untungnya cuma 1.000. Misalkan sampo tuh, sampo itu kan kalau mereka beli 1.000, 2.000 itu otomatis ada sisanya teman-teman. Nggak tahu itu sebaris, 2 baris, kan nggak bisa digantungin lagi tuh. Nah kalau udah ditaruh di bawah, kita mau strapless juga. Misalkan kalau sampo itu kena dagingnya teman-teman dan bocor. Misalkan susu kita strapless juga, itu kena dagingnya bisa bocor juga. Gitu juga pewangi teman-teman. Jadi banyak ya, karena nggak bisa di strapless ya ditaruh bawah. Kalau ditaruh di bawah kemudian kita kasih yang ke pembeli, mereka itu nggak maunya yang di atas atau mereka ngambil sendiri. Nah makanya kenapa semua item yang renceng-renceng ini aku potongin satu-satu teman-teman.
biar nanti kalau udah selesai baru nanti kita lanjut nyusun gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau kita nyusun itu enak, kalau kita potongin satu-satu tinggal kita susun-susun aja di rak-rak itu, jadi kelihatannya bagus teman-teman, kelihatannya rapi. Dan juga plusnya itu kita nggak ada sisa-sisaan, misalkan orang beli kan 2-3, karena aku kan warung kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sisa 1 atau 2, nah langsung aja kita tambah dan kita potong-potong lagi seperti itu, kita susun-susun lagi teman-teman. Jadi nggak ada yang pilih-pilihan gitu, sama aja gitu teman-teman ya. Jadi gimana menurut kalian, menarik atau enggak kalau kita buka warung kayak gini, kayak sistem minimarket gitu teman-teman, tapi ala-ala rumahan. Kalau saya itu ala-ala emperan teman-teman, ala-ala teras rumah gitu teman-teman ya. Karena kalau kita taruh di rumah mungkin orang-orang segen teman-teman, karena aku juga baru pindahan. Nah jadi nggak kelihatan kalau ada warung gitu teman-teman, makanya aku inisiatif aku buka di teras depan rumah gitu teman-teman. Kalau kayak gini sih menurut aku membantu banget teman-teman, karena kalau raknya udah kosong itu kita semangat untuk belanja, untuk isi raknya lagi. Tapi kalau digantung-gantung kayak gitu kayaknya agak kurang kalau menurut aku ya teman-teman. Semuanya itu terserah pada kalian masing-masing, nyamannya yang digantung atau yang disusun seperti ini gitu teman-teman ya. Selain itu juga ini anak-anaknya pada suka teman-teman kalau belanja ke sini, jadi mereka tinggal ambil-ambil aja gitu. Lihat jajanannya juga banyak, jadi seneng teman-teman. Gitu juga ibu-ibu, aku juga ada jual telur, minyak dan lain-lain ya. Jadi jualan sistem kayak gini menurut aku jadi salah satu daya tarik juga teman-teman buat pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen, khusus anak kecil dan orang-orang rumah tangga teman-teman. Jadi mereka juga kalau ngeliat minyak, ngeliat telur langsung dipajang gitu, buat daya tarik tersendiri teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik dengan cara kayak gini, boleh kalian ikutin juga teman-teman di rumah atau di warung kalian. Siapa tahu bisa nambah omset penghasilan gitu teman-teman ya. Kalau bermanfaat silahkan diklik like, komen dan juga subscribe ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja kalian komen di bawah ya, nanti akan saya baca. Kalau bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di video ataupun di kolom komentar gitu teman-teman ya. Nah jadi ini setelah selesai aku susun-susun, ada yang isi raknya itu kepenuhan banget teman-teman, karena raknya ini nggak cukup ya. Semoga aja bisa laris, bisa ada rezeki sehingga kita bisa nambah rak lagi. Buat yang udah nonton makasih, semoga bermanfaat.